Pemirsa, Indonesia membuat rekor baru penambahan pasien COVID-19 tertinggi kemarin. Terjadi penambahan 993 kasus memecahkan rekor sebelumnya yaitu 973 kasus. Kemudian yang terakhir menyangkut masalah protokol kesehatan harga mati. Kita belum akan menemukan vaksin dan kita juga belum akan tahu kapan akan berakhirnya COVID ini. Oleh karenanya, kemampuan kita beradaptasi terhadap ancaman COVID ini harus selalu kita siapkan, harus selalu diingatkan dengan kehati-hatian, tidak boleh lengah, tetap waspada, sehingga kegiatan tetap paralel. Kita tetap mengamankan masyarakat agar tidak terpapar COVID, tetapi juga kita harus memperhitungkan warga masyarakat kita untuk tidak terpapar PHK. Ini kan rakyat kita. Ini kan rakyat kita, ini keluarga kita, ini kan bukan subjek, ini perlu manajemen, perlu, ya kan? Makanya azasnya itu yang diajarkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Undang-Undang Dasar 45 itu kekeluargaan, gotong royong. Rakyat itu keluarga kita. Jadi benar nggak? Kenapa pemerintah itu ragu-ragu untuk membantu keluarga sendiri? Indonesia membuat rekor baru penambahan pasien COVID-19 tertinggi kemarin. Terjadi penambahan 993 kasus memecahkan rekor sebelumnya yaitu 973 kasus. Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Yang dalam beberapa minggu terakhir ini terlihat cukup penuh, sehingga kita berharap dokter dan perawat tidak terganggu waktu istirahat mereka. Karena kalau perawat dan dokter tersita waktu istirahatnya, ini akan menimbulkan imunitas para dokter dan perawat juga berkurang. Dan ini pengalaman yang terjadi di Jakarta pada awal mulai penetapan status kekarantinaan kesehatan, di mana para dokter dan perawat kelelahan. Dampaknya adalah mereka menjadi tidak begitu cukup waktu istirahatnya dan justru menurunkan imunitas para dokter dan juga perawat, sehingga banyak dokter dan perawat yang akhirnya menjadi terdampak langsung. Dan mereka ini adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang selalu harus kita bentengi dan harus kita lindungi, sehingga kami bersama dengan Kementerian Kesehatan akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan. Kemudian juga upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya yang telah membangun rumah sakit darurat, sehingga beban rumah sakit rujukan bisa berkurang. Kemudian selanjutnya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko tentang perintah Presiden, yang sekarang ini sudah rata-rata di atas 10.000, ke depan akan meningkatkan kemampuan menuju ke 20.000 dan pada akhirnya kita upayakan bisa mencapai 30.000. Sejauh ini sudah terdapat sebanyak 148 laboratorium yang tergelar di seluruh Indonesia. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Menko PMK keterbatasan tenaga laboratorium, dan nanti akan dicarikan solusinya, termasuk pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada kelompok masyarakat, relawan maupun juga para mahasiswa dan pelajar sekolah keperawatan. Kemudian pentingnya kerjasama di daerah, terutama di tingkat provinsi, sehingga seluruh komponen yang ada, terutama unsur kesehatan dibantu TNI Polri dan juga Binda, ini mampu melakukan tracing dan tracking kepada kelompok masyarakat yang diduga ODP, sehingga program ini akan menjadi prioritas kami ke depan. Dan ujung tombaknya adalah Kepala Dinas Kesehatan tingkat provinsi. Karena kita harapkan lewat manajemen yang terintegrasi, Kepala Dinas Kesehatan bisa lebih banyak mengetahui warga yang terdampak, kemudian di mana
lokasi mereka berada, kemudian apa langkah-langkah untuk melakukan isolasi, terutama isolasi mandiri. Nah, ketika isolasi mandiri dilakukan, maka jangan lagi ada di antara mereka yang sudah terkonfirmasi positif ini masih keluar dari tempat atau rumah atau kawasan isolasi mandiri yang disiapkan secara personal. Kemudian Presiden menugaskan Menteri Kesehatan untuk menentukan standarisasi harga. Kemudian selanjutnya adanya zonisasi warna tentang risiko terhadap ancaman COVID, baik tinggi, sedang, rendah, termasuk ada 102 kabupaten kota yang tidak terdampak yang telah diumumkan untuk bisa memulai kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID. Tadi Bapak Presiden telah menugaskan saya pada hari Senin yang akan datang untuk mengumumkan daerah yang statusnya warna kuning. Artinya risiko ancaman COVID-nya sudah rendah berdasarkan data-data yang telah dilaporkan kepada gugus tugas. Namun data-data ini sangat bervariasi, artinya sewaktu-waktu bisa berubah. Yang hari ini mungkin masih orange, tiba-tiba nanti bisa berubah menjadi kuning. Demikian juga sebaliknya, yang tadinya warnanya kuning, risikonya rendah, tetapi karena ada beberapa kasus berubah menjadi orange. Jadi patokan kita adalah data yang dilaporkan, kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh WHO terkait dengan masalah epidemiologi, surveillance, dan juga kemampuan fasilitas kesehatan yang ada di tiap-tiap daerah. Kemudian juga Bapak Presiden telah memberikan arahan tentang mempercepat kelonggaran bagi sejumlah kawasan, terutama pertambangan, kemudian perindustrian, kemudian perkebunan dan beberapa bidang lain yang risiko, saya ulangi lagi, yang risikonya kecil bagi masyarakat sekitarnya. Jadi ini menjadi pertimbangan kami untuk sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait setelah ada data-data dan masukan dari KL-KL yang ada, nanti akan segera diumumkan jenis bidang apa saja yang harus segera kita berikan pelonggaran. Kemudian yang terakhir menyangkut masalah protokol kesehatan harga mati. Jadi dalam berbagai kegiatan Bapak Presiden selalu menekankan kita belum akan menemukan vaksin dan kita juga belum akan tahu kapan akan berakhirnya COVID ini. Oleh karenanya kemampuan kita beradaptasi terhadap ancaman COVID ini harus selalu kita siapkan, harus selalu diingatkan dengan kehati-hatian, tidak boleh lengah, tetap waspada, sehingga kegiatan tetap paralel. Kita tetap mengamankan masyarakat agar tidak terpapar COVID, tetapi juga kita harus memperhitungkan warga masyarakat kita untuk tidak terkapar PHK. Kemudian juga Bapak Wakil Presiden menekankan tentang pentingnya memperhatikan protokol kesehatan pada saat kegiatan di rumah ibadah. Dan ini kita lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, sebagian besar warga yang terkonfirmasi positif, bahkan sejumlah tokoh-tokoh agama akhirnya menjadi wafat, meninggal dunia, itu diawali dengan kegiatan di tempat-tempat ibadah atau kegiatan ibadah. Oleh karenanya pesan dari gugus tugas, seluruh pihak yang telah diberikan kewenangan atau bahkan memiliki tanggung jawab untuk bisa melindungi warga negara dari ancaman COVID ini diharapkan bisa bekerja dengan sepenuh hati, bisa melakukan langkah-langkah antisipatif bahwa COVID belum akan berakhir, tetapi masyarakat juga sudah lebih dari 2,5 bulan belum memulai aktivitasnya. Nah, bagi daerah-daerah yang telah diberikan pelonggaran, mohon sekali lagi, pimpinan di daerah, seluruh komponen masyarakat harus bersatu, harus bekerja sama, laksanakan semua kegiatan yang sifatnya koordinasi dan komunikasi dengan baik. Libatkan tokoh-tokoh non-formal, agar apa-apa yang harus dilakukan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga ketika kepala daerah atau pihak-pihak tertentu mengumumkan tentang melakukan kegiatan pelonggaran, maka masyarakat sudah memahaminya, sudah mengerti, dan juga akhirnya mematuhinya. Termasuk juga proses sosialisasi.
dan juga diawali dengan simulasi. Tanpa ada simulasi, diharapkan kegiatan ini lebih baik ditunda dulu. Karena risiko yang akan dihadapi tentu tidak mudah, tentu tidak ringan, tentu tidak kecil. Nah, dengan demikian, proses sosialisasi setiap sektor yang akan dibuka ini menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan sangat serius. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Biro Pers dan Media Istana. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.